Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Rabu 5 Agustus, Pekan Biasa ke-18. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 15, ayat 21-28. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Sabda Tuhan hari ini mempertemukan kita dengan seorang perempuan yang penuh iman. Ia mendatangi Yesus untuk memperjuangkan anaknya yang menderita akibat kerasukan setan. Perempuan Kanaan ini memohon belas kasih Yesus. Kendati Yesus tidak segera memenuhi permintaannya, perempuan ini amat rendah hati, tak patah semangat. Ia memperlihatkan iman yang teguh, iman yang menggerakkan belas kasih Yesus kepada anaknya. Saudari-saudaraku yang terkasih, sebagai keturunan Israel, Yesus menegaskan identitas dan tugasnya, bahwa ia diutus hanya kepada domba-domba dari umat Israel. Namun, sebagai perwujudan penuh akan kerahiman Allah, kasih sayang dan pewartaan Yesus bersifat universal. Saudari-saudaraku yang terkasih, nilai-nilai Injil yang dibawa oleh Yesus sebagai utusan Allah tidak dipersempit hanya untuk sekelompok orang, namun berlaku bagi siapapun yang menyebut diri pengikut Yesus, dimanapun ia berada. Saudari-saudaraku yang terkasih, yang diminta Tuhan dari kita adalah kesiapsediaan untuk menanggapi tawaran keselamatan itu. Melalui pengakuan akan Yesus Kristus sebagai Putra Allah dan melaksanakan perintah-perintahnya, yaitu untuk saling mengasihi. Ya Tuhan, semoga aku dapat mewujud nyatakan kasih-Mu kepada sesama, dalam kata maupun perbuatanku, kepada setiap orang yang kujumpai dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan
syukur bagimu. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.